Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggi Maulani dari kelas D semester 6 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tahapan-tahapan pembuatan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu bernama Ticketing App. Nah, di sini adalah hasil pembuatan aplikasi yang sudah saya buat. Nah, untuk tahapannya, sebelum kita membuat aplikasi, kita harus terlebih dahulu memastikan sudah menginstal Node.js, yang mana aplikasinya seperti ini, Node.js. Nah, dipastikan untuk menginstalnya melalui web resminya. Kemudian setelah itu kita akan pergi ke File Explorer. Nah, di mana di sini kita akan membuat folder baru dengan menamai foldernya yaitu Ticketing App atau sesuai aplikasi project yang akan kita buat. Kemudian setelah dibuat folder baru, kita akan pergi ke Visual Studio Code. Di sini. Nah, di sini kita terlebih dahulu akan menginstal beberapa extension yang mungkin akan dibutuhkan. Di sini saya sudah menginstal extension yang saya pakai. Kemudian setelah itu kita dapat membuka terminal pada Visual Studio Code itu sendiri atau bisa membuka command prompt dengan klik Windows plus R. Nah, di sini sudah muncul CMD, kemudian Enter. Nah, atau kita juga bisa melalui terminal. Untuk perintahnya sendiri itu sama saja, yang dimasukkannya yaitu npx, kemudian create react app, kemudian kita memasukkan nama aplikasi yang akan kita buat, app. Nah, kita enter. Nah, karena di sini package-nya sudah terdownload semua, kita akan melanjutkannya ke cd ticketing app. Nah, kemudian di sini kita coba perintah npm start. Mungkin sebelum kita langsung memasukkan perintah-perintah ini, nanti teman-teman akan diarahkan di sini sebelum masuk ke sini. Jadi kedua perintah ini sudah ditampilkan di atas di sebelah sini. Kita enter. Nah, nanti karena di sini saya sudah masuk ke localhost-nya, jadi si terminal ini memastikan kita akan membukanya kembali atau tidak. Nah, di sini. Nah, setelah itu karena masih kosongan, nah nanti kita di sini memasukkan folder
maaf, mungkin sebelum ke terminal kita boleh juga memasukkan folder yang akan kita buat. Open folder, kemudian kita masukkan folder yang akan kita buat, kemudian select folder. Nah, nantinya di sini akan terlihat nama folder kita, folder project kita, dan sudah include dengan folder-folder yang akan melengkapi project yang akan dibuat. Nah, setelah itu karena sebelumnya sudah saya buat, nah nanti akan muncul ini. Nah, yang akan kita tambahkan yaitu di dalam folder src. Nah, yang mana yang ditambahkan yaitu aset, di mana aset ini tempat menyimpan logo. Nah, logo yang akan kita tempelkan atau kita sisipkan di dalam aplikasi. Nah, jika kita tidak ingin membuat folder baru lagi, kita bisa menaruhnya di folder public yang sudah tersedia. Kemudian kita membuat folder komponen, di mana folder komponen ini berisi tentang komponen-komponen yang akan dibutuhkan. Nah, ada daftar pemesanan, kemudian form pemesanan, header.js, pop-up konfirmasi.js, nah lalu ada app.js. Dan yang terakhir yaitu ada style CSS. Nah, style CSS ini untuk nge-styling komponen-komponen dan model yang sudah dibuat nantinya. Jadi style CSS ini kemungkinan akan digunakannya terakhir setelah kita menyelesaikan semua source code ini. Nah, untuk yang pertama yaitu kita akan membuat state di dalam app.js yang mungkin saat ini sudah diedit karena untuk import komponen-komponen lainnya. Kemudian kita akan masuk ke form.js. Nah, di sini digunakan POP untuk mengirim data antar komponen dalam form pemesanan ini, yang mana fungsinya sebagai formulir input untuk pengguna memasukkan detail pemesanan tiket kereta. Nah, komponen ini mengumpulkan informasi seperti nama, tanggal perjalanan, stasiun asal, stasiun tujuan, dan metode pembayaran. Setelah informasi dimasukkan, pengguna dapat mengirimkan formulir untuk menambahkan pemesanan baru. Nah, kita akan lihat ada beberapa set, yaitu ada set name, set date, set asal kereta, set destinasi kereta, dan pay method, yang mana dari masing-masing ini sudah dijelaskan tadi fungsi-fungsinya. Nah, mungkin kita akan lihat dulu untuk pengimplementasiannya. Kita di sini info untuk bagian nama, tanggal asal kereta, destinasi tujuan kereta, metode pembayaran. Nah, kemudian berikutnya kita akan menggunakan events untuk mengontrol tombol atau button di dalam daftar pemesanan. Nah, sini ya. Nah, jadi daftar pemesanan ini berfungsi untuk menampilkan daftar semua pemesanan tiket yang telah dibuat. Nah, kemudian komponen ini menerima daftar pemesanan sebagai properti atau props dari komponen app dan merender informasi pemesanan dalam bentuk daftar. Nah, komponen ini juga menyediakan fungsi untuk melihat detail pemesanan dan menghapus pemesanan dari daftar. Nah, kita akan contohkan. Kita isi nama terlebih dahulu. Tanggal kita akan biar gak susah, kita set di
kalender, kemudian kita pilih stasiun yang akan kita tuju, kemudian metode pembayaran, kemudian pesan tiket. Nah, sudah terlihat di daftar pemesanannya. Nah, jadi ada keterangan dalam daftar pemesanan ini sesuai yang sudah kita masukkan di form pemesanan tadi. Nah, kemudian untuk pengimplementasian kurnya itu sendiri, kita memanfaatkan step lihat detail dan hapus pemesanan yang ada di bagian pojok kanan bawah sebelah sini. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat komponen pop-up modal untuk konfirmasi di konfirmasi. Nah, di sini pop-up konfirmasi.cs. Nah, jadi untuk pop-up konfirmasi ini kita bisa lihat. Nah, untuk itu kita terlebih dahulu memasuki fitur lihat detail. Nah, jadi ini untuk bagian pop-up konfirmasi. Nah, jadi tidak beda jauh untuk keterangannya sama dengan daftar pemesanan, tapi untuk konfirmasi pemesanan ini kita bisa selalu dilihat atau bisa kita tutup juga. Nah, setelah itu kita sudah diterangkan tadi ya, untuk menambahkan logo atau mengubah logo, kita bisa memasukkannya di folder aset atau di folder public. Nah, untuk format fotonya itu sendiri atau format logonya itu sendiri, kita menggunakan format .png. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu kita akan pergi ke bagian style.css. Nah, ini untuk nge-styling komponen-komponen yang sudah dibuat. Nah, setelah semuanya selesai, kita pergi ke app.js lagi, dan di sini kita gunakan semua komponen di dalam komponen app.js ini, yang mana kita mengimport semua komponen yang ada di dalam folder sfc, yang mana kita mengimport bagian use state-nya, kemudian bagian header, form pemesanan, daftar pemesanan, kemudian pop-up konfirmasi, dan terakhir yaitu style CSS. Sekali lagi kita coba untuk mengimplementasikan dari si aplikasinya itu sendiri. Kita isi dengan nama yang berbeda. Kemudian tanggal, kemudian hasilnya, kemudian kita akan gunakan untuk pembayarannya. Nah, ini. Nah, untuk konfirmasi pemesanannya, keterangannya akan berubah sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam daftar pemesanan. Misal kita ingin lihat konfirmasi pemesanan atas nama Inggi, kita lihat detail. Nah, konfirmasi pemesanannya memberikan keterangan pemesanan atas nama Inggi. Kemudian jika kita menggunakan nama Acila, akan berganti otomatis. Mungkin cukup sekian untuk presentasi step by step tentang pembuatan aplikasi ticketing app. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.